Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kitab Manzumah Baikuniyah ya. Kitab Manzumah Baikuniyah tentang ilmu mustalahul hadis. Thaha bin Muhammad bin Futuh Al-Baikuni. Nama beliau itu Thaha bin Muhammad bin Futuh Al-Baikuni, Dimsyik Imam Syafi'i mazhabnya. Kemarin pembahasan kita sebelum memasuki pembahasan kitabnya sudah membahas tentang Mabadi Asyarah atau 10 dasar tentang ilmu mustalahul hadis. Ingat kemarin kan? Dia 10 dasar itu yang pertama ismun atau nama. Nama fan ilmunya disebut dengan fan mustalahul hadis. Hadnya, definisinya. Definisi daripada ilmu mustalahul hadis itu ilmu kaidah tentang rawi dan matan atau sesuatu hadis yang diterima atau tidaknya. Ketiganya maudhu atau tempat pembahasannya. Mustalahul hadis itu tempat pembahasannya adalah pada sanad dan matan hadis. Buka catatan lagi. Mana catatannya kemarin? Catatan yang kemarin mana? Buka. Kemudian selanjutnya yang keempat samratun. Kelebihan mempelajari mustalah hadis itu apa? Mengetahui hadis tersebut apakah diterima atau ditolak. Kemudian fadilah, manfaat mempelajari ilmu mustalah hadis adalah memiliki kemuliaan, karena yang kita bahas itu adalah salah satu daripada perkataan, ketetapan atau kelakuan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi. Sekaligus yang namanya hadis itu adalah pondasi dasar agama kita. Kemudian yang keenam nisbatnya, sandarannya, hubungannya antara hadis. Mustalahul hadis itu hubungannya adalah kepada hadis karena dia membahas tentang hadis. Mustalahul hadis inilah ilmunya. Istilah bahasa Arab itu, ilmu bahasa Arab itu ya nahu. Jadi nahunya bahasa Arab, nahunya hadis ya mustalahul hadis itu namanya. Kemudian istimdad, rujukannya ada di dalam surah Al-Hujurat ya, tentang Allah menyuruh mengecek ketika kita mendapatkan berita, walaupun itu berita itu dari Rasulullah tidak pernah bohong. Tetapi masalahnya ini sanad dan rawinya ini, apakah dipercaya? Nanti bisa jadi dia hadisnya itu dhaif. Lebih parah lagi kalau hadisnya itu maudhu, hadis palsu. Dan kemudian wadhi, peletaknya itu siapa? Di sebagian riwayat mengatakan peletak tatanan ilmu mustalah hadis itu adalah Syekh Abu Muhammad Rumah Al-Hurmuzi. Hukum syariatnya bagaimana? Hukum syariatnya wajib kifayah. Artinya sebagian sudah mempelajari ilmu mustalah hadis, sudah gugur untuk sebagian lainnya. Dan kemudian masalah-masalahnya itu adalah tentang, pokoknya berkisar inti pembahasannya kepada sanad dan matan. Lebih dikenalnya kitab ini disebutnya adalah kitab Baikuniyah. Imamnya pun, pengarangnya pun disebutnya Imam Baikuni disebutnya. Kita mulai. Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairin nabi ursila. Kata Imam Baikuni, aku memulai kitab ini dengan membaca hamdalah. Kemudian setelah membaca hamdalah, beliau bersolawat kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik Nabi yang diutus. Beliau membuka sedikit, Ustaz bahas agak lebih detail. Musannif memulai dengan hamdalah sebagai pembuka idhofi istilahnya. Ya, pembuka idhofi, bukan pembuka secara hakiki, bukan. Karena iftitah hakiki atau pembuka hakiki yaitu yang di atas tulisan itu. Apa bacaan? Sebelum di atas mukadimah itu bacaannya? Bismillah. Jadi yang pembukaan hakikinya beliau ketika memulai kitab ini itu adalah dengan bismillah. Apapun itu memang bismillah lah mulai. Ya, bismillah. Tapi di situ beliau sebutkan abda'u bil hamdi, itu idhofi, artinya nempel, mengiringi lafaz bismillah. Dalam lafaz alhamdu itu ya, alnya itu adalah alil jinsi. Ada juga yang mengatakan lil istidrak, menghabiskan. Artinya pujian itu seluruhnya habis
untuk Allah, tidak ada tersisa untuk makhluk atau yang lainnya. Makanya 4 pujian, hamdul qadim al qadim, hamdul qadim al hadis, hamdul hadis al qadim, hamdul hadis al hadis, semuanya kembali kepada qadim atau kembali kepada Allah. Kemudian setelah itu beliau berselawat kepada Nabi, dan kemudian setelah itu kata beliau, Nabi itu adalah Nabi yang terpilih, yang diutus oleh Allah, dan dia adalah sebaik-baik Nabi. Lanjut, wazi min aqsamil hadis indah wa kullu wahidin atau haddah. Ini beliau sudah memulai pembahasan baikuniahnya. Di pembahasan kitab ini itu beliau menjabarkan bermacam-macam hadis, banyak bilangannya, bahkan nanti sampai sekitar 30 macam istilah yang beliau jelaskan, dari mulai sahih, hasan, dhaif, marfu, maqtu, musnad, mutasil, musalsal, aziz, gharib, masyhur, mu'an'an, hadis ali, dan seterusnya sampai mu'talib, mukhtalif dan munkar, sekitar 30-an itu ya. Nah, jadi kata beliau, wa kullu wahidin atau wahaddah, dan tiap satu persatunya, tenang para santri, nanti kita akan bahas secara detail satu persatunya. Tapi kalau dalam matan baikuniahnya ini dia simpel aja pembahasannya. Pembahasan lebih detailnya, itulah di kitab syarah baikuniahnya itu, hasyiah baikuniah yang kalian pegang itu. Nanti kita akan terjemahkannya kan di matan, penjelasannya di ini. Tapi insya Allah nanti bisa sederhanakan lah bahasanya supaya kita bisa lebih mudah memahaminya. Lanjut lagi, belum, masih ada lagi sedikit lagi. Hadis, ya hadis, karena ini adalah ilmu mustalahul hadis, berarti hadis patokannya. Ada yang masih ingat hadis? Apa itu hadis? Kelas 3 dulu kita belajar. Hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan atau datang dari, baik dari perkataan, perilaku, dan ketetapan. Ya, betul. Wa ma udhifa ila nabi min qaulin au fi'lin au takririn. Fi'lin itu perbuatan, qaulin itu ucapan, takririn ketetapan. Ya, itu. Contoh lah ya. Secara sorehnya, contoh, sami itu Rasulullah SAW, mendengar aku dari Nabi Sallallahu Alaihi, mendengar aku akan Rasulullah SAW qol, misalkan berkata, itu secara soreh. Atau contoh lagi secara hukum, secara hukumnya, contoh perkataan juga, tapi secara hukum, umirna dan seterusnya, diperintahkan kami gini. Atau secara ketetapan, apa yang dilakukan Nabi, ada yang melakukan atau yang menceritakan, kemudian dihadapkan kepada Nabi dan Nabi mengiyakan, itu adalah ketetapan. Maka hadis mutlak itu, hadis secara mutlak dia ada 3 bagian ya. Ada nanti secara qaul, perkataan Nabi. Perkataan ini ada yang sharih, ada yang secara hukum ya. Secara hukum ada secara sharih, ada secara hukum. Seperti tadi hukum itu umirna. Ada lagi secara perbuatan, fi'lun. Ada lagi secara ketetapan. Dan kemudian hadis ini itu pasti melewati sahabat ya, pasti melewati sahabat. Kalau seandainya terputus tidak ada sahabatnya, itulah nanti yang akan dipermasalahkan hadis tersebut, salah satunya ya. Nah, yang disebut dengan sahabat itu ada 3 syaratnya ya. Yang disebut dengan sahabat ada 3 syarat. Ingatkan baik-baik, sahabat itu dikatakan sahabat 3 syaratnya. Yang pertama ijtima. Apa itu ijtima? Sawat bertamuan atau berkumpul dengan Nabi, itu ngaran sahabat ya. Dia kita sebut dia sahabat, tapi dia lahirnya aja beliau anggap meninggalnya tahun sekian misalkan. Dia lahirnya tahun sekian, maka secara hitungan
lahir dan meninggalnya Nabi aja udah ada tamu, maka itu mustahil dia bertemu dengan Nabi. Ya. Tuh. Kemudian syarat yang kedua, mukminan, beriman. Kalau dia kafir, contoh Abu Jahal. Abu Jahal bisa kan disebut sahabat? Kada bisa. Karena dia bukan orang mukmin. Contoh lagi Abu Lahab, pamannya itu padahal, apakah dia bisa disebut sahabat Nabi? Tidak bisa. Karena sahabat Nabi itu adalah syarat yang kedua adalah dia itu orang Islam atau orang mukmin. Dan yang selanjutnya mata alal Islam, meninggalnya pun dalam keadaan kalau dia pertama dia mukmin, setelah itu dia semasa dengan Nabi, tapi dia murtad, maka itu tidak bisa dikatakan sahabat. Ya, ingatkan itu syarat dikatakan sahabat itu ada 3. Pertama dia ijtima, berkumpul masa dan ininya dengan Nabi dan pertemuannya dengan Nabi sawat. Kemudian yang kedua beriman, dan ketiga matinya pun dalam keadaan beriman. Nah, itu ya, paham? Kita lanjutkan masuk ke pembahasan pertama. Awaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushazza lam yu'al yarwihi adlun dhabitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Awaluha bermula awalnya, ya aksam. Awaluha bermula awalnya, ya aksam. Sudah. As-sahihu yaitu hadis sahih.